Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cinta Nandia Zahra dari Prodi MSDMA. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk uji validitas, reliabilitas, hipotesis regresi, dan normalitas. Jadi, di sini saya sudah membuat kuesioner dengan judul pengaruh cuaca atau suhu terhadap produktivitas mahasiswa Poltekkes Jalan Jakarta di kelas A dengan responden 30 mahasiswa di kelas A. Setelah kita dapatkan datanya, kita pindahkan ke Excel dengan bentuk angka. Di sini saya memiliki 5 indikator penilaian, yaitu dengan catatan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Lalu di sini saya membuat 8 pertanyaan dengan catatan nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah variabel X, yaitu pengaruh cuaca. Lalu nomor 5, 6, 7, dan 8 adalah variabel Y, yaitu produktivitas mahasiswa. Selanjutnya, semua datanya kita copy, lalu untuk kemudian di-paste ke dalam SPSS. Lalu saat sudah di SPSS, kita ke variable view untuk mengubah namanya sesuai dengan variabel yang sudah dibuat. Soal 1X, soal 2X, dan seterusnya. Lalu setelah itu, semua desimalnya kita ubah menjadi 0. Dan untuk measure, kita ubah menjadi scale. Lalu di sini saya akan mencari dulu total dari variabel X dan variabel Y dengan cara klik transform, lalu compute variable, kemudian tulis di target variable total X, lalu kita pindahkan dari soal 1 ke numeric expression dengan tanda tambah sampai soal 4X. Setelah itu klik OK. Dan keluarlah hasilnya. Untuk mencari total variabel Y sama dengan variabel X, bedanya hanya menjumlahkan semua soal variabel Y. Setelah kita dapatkan total variabel X dan Y, kita lanjut ke variabel view untuk mengubah semua desimalnya menjadi 0. Oke, di sini kita akan coba uji validitas dengan cara analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Lalu kita pindahkan semua soal dan total ke dalam variables. Jangan lupa test of signifikannya to tilde. Setelah itu, klik OK. Oke, jadi kita dapatkan hasil dari uji validitas. Nah, setelah itu kita bakal cek nih apakah instrumen tersebut dikatakan valid atau tidak. Cara mengujinya yaitu dengan menggunakan rumus DF, degree of freedom, dengan cara N dikurang 2. N sendiri yaitu jumlah dari responden yang berarti 30 dikurangi 2 sama dengan 28 dengan signifikan 0,05. Lalu kita cek di tabel percent correlation. Kita cari angka 28 dengan sig 0,05. Di sini didapat tabel correlation dari 28 0,05 yaitu 0,361. Jadi caranya adalah dengan membandingkan apakah percent correlation dari masing-masing soal tersebut lebih besar atau lebih kecil dari 0,361. Jika percent correlation-nya lebih besar dari 0,361, maka instrumen tersebut dikatakan valid. Di sini bisa kita lihat bahwa percent correlation-nya tersebut semuanya lebih besar dari 0,361. Dari mulai soal 1X sampai soal 4X dan juga soal 5Y sampai soal 8Y. Selain membandingkan dari percent correlation, kita juga bisa melihat tanda bintang yang ada di total yang menandakan bahwa instrumen tersebut valid. Karena semua percent correlation di sini lebih dari 0,361 dan semuanya memiliki bintang, maka bisa disimpulkan bahwa instrumen tersebut semuanya valid. Selanjutnya, di sini kita akan uji reliabilitas untuk menguji apakah instrumen tersebut reliable atau tidak. Caranya dengan analyze, lalu scale, lalu reliability analyze,
Kemudian kita pindahkan semua soalnya ke items, lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasil dari uji reliable dengan N of item yaitu 8. 8 adalah jumlah soal dengan Cronbach alpha 0,798. Dengan tabel person correlation tadi 0,361, maka 0,789 lebih besar dari 0,361. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa instrumen ini reliable. Di sini, saya akan menguji hipotesis dengan menggunakan uji regresi untuk mengukur satu variabel independen ke variabel dependen. Di sini saya memiliki dua variabel, yang pertama pengaruh suhu atau cuaca dan yang kedua produktivitas mahasiswa. Sebelum menguji, kita harus melihat dari dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai C kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai C lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sekarang kita coba dengan cara analyze, lalu regression. Setelah itu linear, kita pindahkan pengaruh suhu ke independen, sedangkan produktivitas ke dependen. Lalu setelah itu klik OK, lalu akan keluar hasilnya. Untuk membaca datanya, kita bisa lihat pertama dari nilai pengaruh. Bisa dilihat dari nilai R² adalah 0,446. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel suhu atau cuaca terhadap produktivitas jika dipresentasikan adalah sebesar 44,6%. Sedangkan sisanya 35,4% yaitu produktivitas mahasiswa dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu untuk uji hipotesisnya, jika dilihat dari ketentuannya, terlihat di sini nilai SIG-nya adalah 0,000. Berarti nilai SIG 0,00 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, HO ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya, terdapat pengaruh suhu atau cuaca terhadap produktivitas mahasiswa. Yang terakhir, kita akan uji normalitas. Dan di sini saya sudah memiliki dua variabel, lalu kita ke variabel view. Jangan lupa untuk mengubah desimalnya menjadi 0. Cara uji normalitas ini hampir sama dengan uji regresi. Cuman bedanya di sini kita harus mencari residunya dulu. Oke, langsung aja nih. Yang pertama caranya klik analyze, lalu regression, kemudian linear. Seperti yang tadi, pengaruh suhu atau cuaca dimasukkan ke independen, sedangkan produktivitas ke pengaruh dependen. Di sini kita klik save, lalu checklist untuk unstandardized, dan include paling bawah jangan lupa untuk di checklist. Setelah itu klik continue, dan OK. Setelah itu kita sudah dapatkan nilai residunya di data view. Setelah kita dapatkan nilai residunya, kita kembali ke analyze, lalu non-parametric tag, kemudian klik legacy dialog dengan one sample. Kemudian pindahkan semua hasilnya ke dalam test variable. Untuk tanda checklistnya berada di normal, lalu klik OK, dan akan keluar hasilnya. Untuk menganalisis uji normalitas berdasarkan data Kolmogorov-Smirnov, dapat diketahui bahwa nilai signifikan P-nya adalah 0,200 atau P lebih besar dari 0,05. Berdasarkan nilai signifikasi P tersebut dapat dikatakan bahwa hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan data tersebut terdistribusi normal, sehingga dapat dilanjutkan dengan analisis statistik parametrik. Oke, jadi cara-cara tersebut adalah cara untuk uji validitas, reliabilitas, hipotesis regresi, dan normalitas. Semoga cara yang saya sampaikan ini dapat dimengerti dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.